Kita hari ini nyobain lobster. Lobsternya Kak Rus. Macam-macam nih menunya apa ya? Dokter ingat mama bisa loh. Assalamualaikum Pak De. Sore ini masak apa? Hari ini kita masak lobster asam manis. Ini double lobster nih. Double lobster. Untuk Sana? paket. Paket. Delivery. Oh, delivery. Ya. Karena ada kita pakai take away juga ada. Delivery juga ada. Sama ada makan di sini ataupun bawa pulang boleh. Monggo silakan. Sudah terus jadi via GoFood dan GrabFood sudah? Yes. Oke. GoFood, GrabFood dan Shopee. Oke, Shopee Food. Oke, ready. Nah, ini kuahnya. Wahnya. Saya mau ah. Wow. Mulanya ndang cepet gede. Lobster asam manis. Yes, asam manis untuk take away. Bagus kan? Udang. Iya. Hanya 100.000 saja sudah bisa menikmati lobster double, guys. Lobsternya 2 Ya, lobsternya plus dua, kerang. plus Ya. kerang, plus jagung. plus jagung hanya 100.000. 100.000 saja. Oke, ramaikan warung Kak Ros, guys. Oke. Dari rumah nih. Ini untuk kontak personnya dan juga IG-nya sudah tersedia di GrabFood dan GoFood serta Shopee Food. Lokasinya ada di daerah mana ini, Mbak? Rowo Kalibayem. Rowo Kalibayem ya. Ingat. Halo, assalamualaikum. Sekarang kita ada di warungnya Kang Setiawan Tiada Tara. Penuh pesona dan air mata. Keharuan. Ini teman kita ini Kang Setiawan ini STKI. Mana Kang? Malaysia? Malaysia nggih. Malaysia. Sedangkan istri beliau Mbak Rus itu STKI Hong Kong. Ini adalah perkawinan TKI Malaysia dan Hong Kong menghasilkan lobster. Ya. Lobster dan ya pokoknya yang brandingnya itu kan lobster ya. Ya, brandingnya kita membrandingkan di lobster. Ya, menuliskan di lobsternya. Gitu. Oke, kita akan langsung cek bagaimana pembuatan lobsternya sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, lanjutkan. Shoot. Lanjutannya. Jadi Kang Setiawan ini kan sekarang lobster. Nggih. Nah, rata-rata kebanyakan TKI itu kan sebelumnya terjun di bisnis lain. Nek jenengan sejak pertama pulang dari Malaysia, Mbak Rus pulang dari Hong Kong itu Oh, enggak. Lobster itu langsung lobster apa gimana? lobster itu kan the power of kepepet. Oh, mas. The power of kepepet. Jadi seperti saya, mungkin teman-teman yang lain itu tipikal sama. Hampir semua ya. Hampir semua sama Hampir semua gini. TKI, teman-teman TKI itu Sama. mengerjakan sesuatu yang lain dulu, meyakini yang lain, Iya. kemudian malah Iya. datangnya yang utama sekarang itu malah tidak Ya. diduga-duga. Tidak, iya. Gitu. Jadi seperti tipikal teman-teman yang lain, ex-TKI itu pokoknya mulai nggawa duit semene tak cakne sesuatu yang wow, gitu tuh ya. Sesuatu yang spektakuler gitu kan. Apapun itulah, gitu. Sama saya juga sama kayak gitu. Yuk. Saya waktu pertama kali ke sini tuh langsung bikin tambak udang. Tambak udang. Tambak udang. Di sini. Di Kutoarjo. Oh, Kutoarjo. Oh, jenenge asli Kutoarjo. Enggak, aku asli Jogja, Kok itu bisa di Cilacap. Kutoarjo? Nah, kebetulan ada temen yang pengen sharing usaha Oh. Kutoarjo sana. Jadi bikinkan di sana dengan modal ya lebih dari 350 lah, 500-an gitulah. Nah, itu buka dua plong. Satu plong itu 1,5 hektar, jadi 3 hektar gitu. Dengan segala perlengkapannya, buka dengan PD-nya, wow, XTKI, buka tambak udang kan gitu ya, gitu ratusan juta gitu kan. Dan di panenan yang ketiga itu sukses.
Sukses bangkrutnya maksudnya. Iya, Wow. rata-rata emang panen pertama, kedua itu oke, tapi Iya. biasanya kelanjutannya menginjak tahun pertama biasanya yang Iya. mengalami Jadi goncangan. kalau saya lagi sayang sama teman-teman ini pokoknya nilai usahamu itu terbagi 3 kuartal. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Biasanya 3 bulan pertama langsung amblek. Gitu. Iya. Gitu. Nah sama kayak juga kayak gitu. Artinya 3 kali panenan itu langsung dus jatuh. 350 juta modal kami hilang begitu saja. Jadi kita harus Setelah berapa bulan nih ya? Dari 6 ke 8 bulan. 8 bulan, Iya, 6 ke 8 bulan ya. 6 ke 8 bulan dari usaha itu kolaps. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya sisa uang tinggal 500.000. Dari sekian ratus juta tinggal 500.000 aja. Dahsyat ya. Oke sedih guys. Oke, menarik ini. Terus kemudian Yuk. Aku kan suka mancing. Jadi mancingku itu sampai tahap aku iso golek duit suka mancing. Artinya kita di endorse oleh Trans7, oleh MNC Group untuk backing pemancing untuk mancing mania. Oh, jangan jawab di mancing toh? Nggih, Oh. di mancing sampai di backup untuk mereka. Nah, selalunya kan kita nyari kalau mancing itu pengen cepet itu iwak neng laut, boleh baby lobster. oh, Boleh baby lobster. Nah, selalunya saya berhubungan sama nelayan di Cilacap sana untuk nyari baby lobster yang kecil-kecil itu, borong banyak, aku mancing tengah-tengah. Jadi saya kenal teman-teman nelayan lobster ini, gitu mancing sana. Nah, balik ke tadi yang 500.000 tadi itu saya ke Cilacap mancing. Pokoknya mbora-wero, pokoknya buang bunek lah, kena mancing. Yuk saya minta lobster, yuk saya bilang sama mereka, bos. Akar balik lah. Aku harus ngambil lobster lah, sending lah. Lobster apa sih ya bos ya? Lah pokoknya 1.000 lah. Oh akar balik Jogja kok. Oh sini balik sih. tinggal oleh. Boleh. Nah pikirku lobster ini kan gede mahal. 1.000 paling itu siji alhamdulillah lah. Siji alhamdulillah. Pikirku. Ketika balik jam 1 malam itu dia bawa satu stereofoam masuk gitu gitu 50 kilo lah itu lobster tok ini gerika gitu kan bersih ngunyong iya iki duit rika gue lah rika kan dedet bok gitu kan ya sungguh lah bos aku sudah dedet iya oh bener aku udah dedet tapi aja kayak kue lah gitu kan terus gue rika baik lah gitu kan iki pirang sih gini ngutang bok ora tang iki gue rika baik ora laku ora gitu kan kok iki barang buangan lah aku pikir lobster kok barang buangan sih ngapa tak buka lobsternya nggak segede-gede itu mas. Lobster itu ala semuanya iki jempol nggih pokoknya cap jempol lah gitu. Baby lobster masuknya. Baby lobster masuknya baby lobster paling gede sekilo isi 12 paling gede kebanyakan sekilo isi 20 isi 25 kecil banget lah kayak gitu. Nah dibilang lobster orang nggak percaya lobster itu udang kayak gitu. Terus saya bawa balik tung-tung ke tonggo-tonggo sebagainya. Akhirnya aku bingung tak apa no lobster kayak gini gitu. Malah turah akeh. Ya akhirnya sama adikku dijual wae. Polaku. Ya mesti dijual wae lah. Laku jajal. Gitu kan. Laku lah ngene Sanmor kebetulan adikku punya lapak di Sanmor. Gitu Sanmor dijual. Tak gorengi, tak omyoke siji 3.000 lobster itu. Pertama kali aku jual lobster harganya 3.000. Sampai 5.000 yang gede. Nah gitu. Mentah. Enggak tak goreng. Oh, digoreng. Nah, tak goreng. Potong goreng. Nah, tak goreng. Kok mau tak goreng tok yo tak derehi ngono apa Tupperware ya. Apa wae? Bawang uyah. Nggih. Gitu. Tak goreng kayak gitu aja. Dari jam 5 pagi sampai jam 9 enggak laku, enggak disentuh. Orang kan kebetulan dia punya telur gulung. Telur gulung dan sosis bakar gitu kan. Yang menarik kan telur gulungnya itu atau ngehit gitu. Waktu nombioan berarti sampean jualnya. Heeh, yoan. Enggak menarik. Nah, telur gulung ini kan ana tusuk sate panjang-panjang gitu kan. Aku iseng nusuki baby lobster iku loro tak dereke. Lagi telung tusuk. Ana sinawar. Mbak, ini apaan? Itu lobster, baby lobster gitu kan. Berapaan? Aku bingung ngajawab loh. Oh, aku ora regane 3.000. Adik ngomong 15.000 langsung ngono kuwi. Oke, beli 3. Langsung adik jawab, "Gawene." Sing akeh. Aku tak jemuk sak gepok iku atusan sate tak tusuki kabeh.
dari jam 9 sampai jam 11 tutup lapak. Tiba-tiba yang aku nggak tahu harganya, tiba-tiba aku punya duit 1,5 juta. Tanpa modal ya? Hah? Paribasan ibaratnya kan tanpa modal itu. Tanpa modal sama sekali, tanpa modal sama sekali. Padahal mau dinaik kok. Itu tanpa modal sama sekali ya, aku duduk. Oh, gini aku tuh ini kayak sesuatu yang wow banget. Ketika kita nggak punya apa-apa, ketika kita jatuh, sejatuh-jatuhnya, tiba-tiba dapat duit 1.500 dari usaha kita yang kita nggak ngerti sama sekali. Nggak diduga-duga. Nggak diduga-duga. Iya, melongo aku. Hah? Syukuri mas, alhamdulillah. Gitu. Yuk, adikku liatin. Waktu itu aku nggak kenal IG. Waktu itu nggak kenal IG. Ini loh, punya kamu udah trending nih. Baru berapa jam ini di sini udah trending. Lihat apaan sih trending? Ini loh, kamu udah di viewer banyak dan ada repost dan sebagainya di sini di IG. IG itu apa? Baru saat itu aku mulai IG. Mulai IG dan Facebook. Gitu. Seketika itu tak delenge, cakep ini, ada yang lucu nih di sana dan sebagainya. Wah, besok gawe nih. Gitu. Besok tuku sing akeh besok minggu. Oh, oke. Aku gitu kan. Siap ngono kan. Yo, aku enggak pas itu, masuk sih. Aku jalan, Mas. Jalan di Sunmore itu. Aku jalan di Sunmore itu tadi kok banyak lobster yang dibeli tadi dibuang di bak sampah. Loh, kenapa dibuang? Enggak dimakan, enggak dibuang. Wah, sakit hati aku. Ora ngopo itu. Kok ngene? Ada kebanyakan juga di bawah terus ditenteng gitu untuk foto cepet selfie bawah. Jadi kemungkinan nek tak prediksikan separuh yang dibeli itu hanya dibuang, separuh disimpan aku nggak tahu kemana. Nek tak regani sekilo 35.000 gelem ora bos? Wah gelem banget, wah gelemnya butuh pirang ton gitu kan. Butuh pirang ton. Ya aja pirang ton lah. 10 kilo baik esok. Yuk sesok minggu setu aku minta 30 kilo. Bisa nggak? Bisa. Langsung ready bisa. Nyedani. Iki duit tak nang dhisik. Ana duit, Bos. Alhamdulillah wingi kepayu. Alhamdulillah wingi payu, Bos. Dadi ana duit lah sendi-sendi tak ngerika. Pokoke. Cukup, Bos. Cukup banget. Alhamdulillah. Matur nuwun banget. Iso nulungi anak-anakku. Yes. Jadi poin utama masuk. Yuk, akhir itu kita store ke angkringan-angkringan. Tak tusui stok ke angkringan-angkringan, tadi angkringan Malioboro dan sekitarnya. Di Malioboro itu satu yang pembelajaran yang sangat surarti. Ketika kita di depan KR itu ada angkringan yang terkenal ya di situ. Tak story mereka bilang ini opo, dilirik itu. Ini lobster, Bos. Lobster kok ngene, iki ra payu. Ini gini, 3.000 ini, padahal 15 ya. 3.000. Waduh, nyece tenan iki. Dengan lirikan mata yang jelai itu. Gitu. Oke, enggak apa-apa. Masuk dulu. Yang penting masuk dulu. 3.000 enggak apa-apa. Saya hari berikutnya aku muter. Lebih awal dari itu tak seri. Dia dikasih harga berapa? 25.000 dan laris. Langsung bajigur aku. Tapi sih. Iya, itu dagang ya, dagang ya. Gitu ya. Pokoknya ambil serendah-rendahnya jual semahal-mahal kan gitu ya. Itu enggak apa-apa, itu sah-sah aja. Cuman bagi kami, ini satu pelajaran yang berarti di mana kalau kita ubah sedikit barang itu dari barang yang enggak berharga menjadi sesuatu yang istimewa. Dan waktu itu kita diskusi sama saudara sama adik-beradik, kita harus ada bendera. Bendera. Kita dapat emas nih, kita dapat gold nih. Nah, dapat gold dan kita harus dapat satu bendera. Benderanya apa? Namanya Mr. Love. Waktu itu. Kita ngasih nama Mr. Love aja, brandingnya Mr. Love aja. Oke. Waktu itu langsung kita zaman itu tahun 2014, 2015 sampai 2018 itu ngehit event-event kuliner, Mas. Ya, waktu itu banyak kan event-event kuliner yang berbayar. Neng mall. Neng mall, neng stadion, neng JSC dan sebagainya itu. Nah, itu yang berbayar. Bazar-bazar semacamnya. Iya. Nah, itu saya ikut masuk ke situ, ke ranah itu. Masuk ke ranah itu, kenapa yang berbayar? Karena dia ada EO yang followernya banyak dan dia ada bintang tamu, kayak artis-artis dan sebagainya, dan itu mengundang konsumen masuk ke situ dan beli kan. Gitu. Biasanya merek-merek dagang yang saat ini terkenal bermula dari itu. Banyak merek dagang di sini yang terkenal itu bermula dari situ. Nah, sama juga saya masuk ke situ.
Dan kita menggunakan lobster bakar madu dan sebagainya. Nebeng sama adikku. Aku bilang adikku karena yang punya nama ya, Telur Gulung SD itu punya nama. Nah, aku nebeng. Karena kalau nggak punya nama biasanya masih disingkirkan dulu kan, kayak gitu. Jadi aku nebeng. Dari situ alhamdulillah laris. Kita uji baku 3 hari 3 juta bayarnya untuk event 3 hari itu 3 juta. 1 hari 1 juta. Dan itu alhamdulillah nyucuk. Oh, cocok tuh. Nyucuk malah. Nyucuk modal. Itu dan lebih lah, alhamdulillah lebih. Makin meningkat lagi kan gitu. Nah, dari situ dikenal orang. Di mana lapaknya. Kita belum punya lapak. Dan ada beberapa manajemen mall. Masih pakai baby lobster? Iya, masih baby lobster. Masih baby lobster. Habis itu beberapa manajemen mall itu nawarin lapak di beberapa mall ini, Amplas, GCM, Rame, Malioboro dan sebagainya itu nawarin. Tapi kan harganya kan mahal banget ya, mahal banget dan kita nggak sanggup nggak nyucuk. Dan satu-satunya mall yang nyucuk adalah Jiwok. Jiwok Babarsari yang sampai sekarang untuk Shopee, untuk kantor Shopee. Itu mall yang selalu sepi gitu. Saya selalu bilang di mall ini itu kalau yang beli dagangan kami itu kalau nggak hantu ya orang nyasar. Tanya sepi nih, mau selalu ngomong piro, ngomong tak berapa dindir orang dari lantai bawah sampai atas, nah gitu. Nah kita masuk ke Jiwok yang sepi itu, ya tungtang bertahan 1,5 tahun. Loh, elok juga 1,5 tahun. Ada yang mau tunggu ya? Oh, nunggu Dani nyasar. Cuman kita memang mesasarkan dari pertama kali kita adalah sosmed. Kita upload di sosmed gitu, orang datang ninuju. Artinya kita bikin struktur personal branding yang betul untuk nyusun nuju. Bahasanya yang datang Mr. Love itu nyari Mr. Love bukan apa sih jajal enggak kayak gitu. Mesti datang ke sini memang aku mau lobster. Gitu. Dan alhamdulillah tahun 2016 kita udah buka 2016 itu kita udah buka di 2 mall. Di Lipo dan di ini Foodies Demangan. Itu bukan mall, itu food court eksklusif, tempatnya nongkrongnya artis-artis itu di Foodies. Nah, di salah satu dulu kan pas ngehitnya clothing ya, baju clothing itu, baju yang salah satunya. Nah itu di situ dan kita alhamdulillah masuk ke pencalonan founder untuk WMM, Wirausaha Mandiri tingkat nasional. Resto yang jual khusus lobster. Nah, gitu padahal bukan resto itu. Lapak itu warung. Lapak apa seneng ngarane? Iya, food ya. Nah, gitu. Jadi aku pikir ya Allah, sebegitu lonjakannya. Tapi kan nggak semulus itu katanya. Jatuh bangun gawe gimana masak dan sebagainya itu. Aku nggak ngerti masak. Aku tuh nggak tahu masak dan nggak paham kudu japakno lobster ini. Jadi kalau orang tanya belajar dari mana, belajar dari komplainan orang. bener. Belajar dari komplainan orang, belajar dari masukan teman-teman dan sebagainya. Guru saya siapa? Teman-teman. Customer saya, guru-guru saya. Gitu. Kurang gini gitu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya mereka pertama dari Pak Lop, Pak Lop. Enggak tahu ini salah ini kudu ngene iki. Rasane kok asin banget, rasane kok piye to rasane. Galeni meneh. Iki sausé dudu iki ganti saus liyane ngene iki. Akhirnya kita uji coba di Jiwok itu betul-betul menempah mumpung sepi, kita menempah keahlian kita. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong gini, adek kok lagi sepi ya, karena konsumen dan sebagainya. Itu malah ajang saya untuk ngasah ilmu satu nane. Aku jo iseng-isengnya gawe sesuatu apa, tungtang lahirlah satu menu baru gitu. Aku isengin gawe apa, gawe food apa dan sebagainya. Itu di situ disebut diferensiasi produk. Yes, diferensiasi produk. Nah, kayak gitu. Nah, untuk nambah omset kita itu memang harus melakukan diferensiasi produk. Kalau cuma satu produk, misalnya omsetnya satu produk 10.000, dengan adanya produk baru kira-kira nanti akan jadi berapa omsetnya? Kemungkinan jadi 20.000. Karena ada pilihan lain, orang datang itu ada pilihan lain. Enggak cuma lobster tapi ada yang lainnya. Akhirnya malah beli yang lain itu. Ada tambah lagi. Jadi dengan adanya diferensi produk itu orang punya banyak pilihan. Sampai konsumen kami itu tertunggu-tunggu.
Mr. Love ada menu baru lagi nggak? Kapan ya Mr. Love ada menu baru lagi ya gitu ya di DM kayak gitu ya. Bulan depan deh Mbak atau Kak atau apa Pak atau Bu gitu ya. Ada lah, kita lagi ada simpan beberapa menu cadangan untuk posting aja gitu kan. Siapa tahu nanti coba, siapa tahu enak dan coba gitu. Termasuk juga gyoza, laksa dan sebagainya. Itu yang selalu terus. Nah, tantangan juga ketika kita di Lipo, kita diberi satu tantangan di mana kita buka lapak seafood itu di rooftop. Rooftop Mas, di sana bendingin ya di rooftop. Buka di sana yang notabene sana nggak ada air sama sekali. Kita nyuci itu di bawah, ngambil air di bawah. Kepiye carane dagang ke seafood tanpa air? Waduh lagi. Kita tak terima tantangan itu, artinya kita harus rubah total cara penyajian, cara dan sebagainya, cara masak dan rubah total. Alhamdulillah kita menemukan satu cara gimana caranya seafood itu dari fast food. Kalau ayam jadi fast food kayak KFC sebagainya itu fast food ya. Itu seafood harus bisa. Nah terus akhirnya itu kan udah mulai kenaikan. Ya. Nah terus mulainya mengalami masa surut. Karena apa itu? Masa surut di awal-awal itu tentang jenuh dan manajemen. Artinya dari segi keuangan sampai sekarang itu masa terjadi. Jadi di awal-awal usaha itu ketika kita ngomongin ana duit iki. Njuk how piye ngecakne. Dan piye memanage usaha itu, keuangan itu dan sebagainya. Itu yang bikin cuntel ning kono kuwi. Ibaratnya apa kene anu doe kurang cagak kabatan piak. Nah, kayak gitu. Pada akhirnya kayak gitu. Ketika pengeluaran kita membengkak dan produksi kita membengkak, tapi income sedikit, nggak nyucuk, nggak balance di situ. Itu di awal-awal kayak gitu, Yuk, termasuk juga viral ya, viralan ya, ke-hit ya. Orang akan tahu, lobster murah. Contoh ya, gitu. Itu hanya sementara, temporary. Biasanya 1 minggu sampai 1 bulan akan naik ratingnya. Habis itu kan turun naik sedikit, turun lagi sampai flat. Flatnya di mana? Nah, itu yang permasalahan besar terjadi. Saya, mungkin teman-teman juga iya, kayak gitu. Dan ngawekani yuk kita gimana caranya bertahan dengan kondisi keuangan yang mepet tenanan. Jadi kita sudah diajarkan dengan tadi itu. Aku tahu dan jatuh tenanan, bahkan sampai di tahap aku ora ndek apa-apa. Dan itu pun bisa bertahan. Masuk kayak gini apalagi langsung kena pandemi. Kalau pandemi iya betul. Nah, ini tuh. Pandemik ini kan meninggalkan sisa di mana saya harus nutup 3 lapak di mall. Malioboro Mall, Lipo Plaza dan DCM di City Mall. Tutup serentak. Tutup serentak ini kan bukan berarti kita senang lenah menutup gitu aja kan enggak. Tutup lapak ini kan harus kita bayari dulu kontrak terakhir, bayar karyawan, gaji terakhir dia dan tunggakan-tunggakan yang lain. Dan itu uang nggak sedikit. Satu lapak itu nggak mati 21 juta. Iya, kali 3 aja lah berapa gitu. Akhirnya kembali ke 500.000. Pokoknya usahaku itu naik turun kasar itu tuh kembali ke 500.000 lah pokoknya. Nah, bukan lapak iki. Ya sekarang kita duduk ini tuh bermula dari 500.000 Mas. Kembali lagi ke 500.000. Hanya bisa untuk bangun iku, desa koperatiku. Allah Subhanahu wa taala itu ngasih kesempatan lagi. Iya. Itu memperbaiki kesalahan yang kemarin. Berarti rata-rata memang hampir sama kan. Kesalahan teman-teman STKI dan pengusaha UMKM umumnya itu yang fatal itu masalah pencatatan keuangan. Iya. Hampir semuanya. Hampir semua itu yang mau bikin usaha dan mengalami fatal itu karena situ. Nah, pencatatan keuangan itu memang saya sendiri juga rajin. Sehingga kita tahu di mana kebocorannya, di mana pembelian yang nggak manfaat, terus tahu seberapa sih pendapatan saya sesungguhnya, itu tahu pendapatannya. Sehingga nanti kita bisa ngecake. Dan dengan pencatatan keuangan itu saya juga digaji kan. Jadi nanti di perusahaan itu memang benar-benar saya ada gajian, istri juga gajian.
Nah ada duit sisa itu yang memang ditaruh di perusahaan aja, dibiarkan di bank. Karena suatu ketika kita butuh untuk pengembangan usaha. Gitu. Nah nanti mungkin saran saya dengan mulai bulan ini mungkin pencatatan keuangannya harus lebih lagi. Jadi pencatatan keuangan perusahaan, pencatatan keuangan rumah tangga. Ya. Nah, terus duit perusahaan sama duit rumah tangga harus dipisah. Makanya saya bilang gajian gitu. Gajian. Istri saya gajian, saya juga gajian. Nah, ini duit. Kalau udah gajian sih enak. Kayak dulu ya, Mas. Kayak dulu waktu kita di Seven Sky itu pun juga tertata, Mas. Tertata dan kita gajian ya? Iya. Nah, kita gajian. Kita sama kayak karyawan kita satu tahap itu sampai segitu. Nah, harus diteruskan itu. Nah nanti kalau sudah kira-kira nanti kalau udah ketahuan omsetnya berapa, dia bisa memperkirakan kalau saya gaji karyawan, gaji karyawan itu paling tidak 10 sampai dengan 15% kalau saya. Nah kira-kira omsetnya bisa untuk gaji karyawan enggak? Kalau bisa untuk gaji karyawan, hire karyawan yang paling urgent apa dulu? Yang paling urgent. Yang paling urgent misalnya di administrasi apa di admin sosmed atau apa. Ya biarkan dia sosmed gitu, dan administrasi. Nah nanti nambah omsetnya lagi, penambahan omset berarti tambah kerjaan. Iya. Berarti kita butuh karyawan lagi. Nah kalau nggak ada catatan keuangan kita nggak tahu kita kira butuh karyawan berapa sih sebenarnya. Iya. Sehingga nanti goal akhirnya itu kita perusahaan menjadi autopilot. Iya. Autopilot itu ya udah jalan sendiri, udah semua tertata semuanya. Terus kita tinggal menikmati hasilnya, jalan-jalan atau kemana gitu. Ultimate goalnya itu seperti itu. Nah sekarang hampir semua kondisi pandemi ini semua lagi prihatin. Mungkin nanti kira sama saya juga gitu prihatin dulu. Nanti kalau udah ketahuan omsetnya berapa dengan catatan keuangan yang rapi, baru kita ini saatnya hire karyawan. Yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah sosmed. Sosmed kekencengi. Karena teman-temannya delik di sini nih. Kalau nggak main sosmed susah. Betul. Terus kerjasama dengan kurir. Saya itu pernah beli lobster di Gunung Kidul, Seko Pantai. Itu diantar, tapi pesanannya itu berapa hari kemudian. Jadi dia dilumpuk nggak langsung. Langsung. Jadi mau beli apa Pak lobster yang paket apa ini oke. Nanti dikirim 3 hari lagi ya Pak. Iya. Dikumpulkan. Dulu ya. Sing ngetan kabeh. Sing ngalor kabeh. Itu kabeh. Jadi dijadwal. Sehingga bisa ngumpul anunya itu. Enggak langsung dikirim hari itu juga enggak, tapi 3 hari kemudian sambil mengumpulkan customer yang udah pesan itu. Itu mengurangi budget untuk kurir. Iya. Untuk sementara mungkin jenengan yang jadi kurir sendiri. Hari ini mungkin jenengan ke Sleman sana, besok ke Kulon Progo, besok lagi ke kota, besok lagi ke Bantul. 4 penjuru mata angin dulu aja. Ambil jalan. Tapi itu juga di budget ya. Ada budgetnya gitu. Jenengan juga digaji, harus minta gaji. Gaji saya mana? Cemplungin yang rekening rumah tangga cetet gitu. Yang perusahaan delehke. Iya. Seperti itu. Nah itu menggawane mangan wae dibayar kan. Alhamdulillah. Saran-saran siap. Semoga nanti saya berharap dengan ya memang hidupnya seperti itu, seperti ombak, kadang naik, kadang turun, kadang pahit, kadang legi. Betul. Pas pahit ya rasake kaya kopi, kopi pahit pun nek dirasake enak ya dadi candu. Iya. Dadi enak ya. Dirasake wae dinikmati. Iya, pas lagi ya aja akeh-akeh, enggak malah diabetes. Oke, teman-teman semuanya, sudah kedengaran suara azan. Nah, kita obrolannya udah 30 menit, lama banget panjang. Biasanya saya cuma 15 menit, 10 menit. Ini panjang banget hari ini. Oke, terima kasih Kang Setiawan dan Mbak Rus. Hongkong dan Malaysia melahirkan lobster ini luar biasa. Semoga sukses. Amin. Support terus kami Taman TKI dengan membeli produk-produknya. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Yang penting nonton dan bantu. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah main ke tempatnya Kang Setiawan Tiada Tara. Bahagia selama-lamanya. Ini harapan dan doa saya. Nah, sekarang kita masuk di bagian saran ulasan dari kami sahabatnya. Semua orang boleh memberikan ulasan dan saran demi kebaikan. Sahabatnya, saya selalu sahabatnya, bukan yang lebih pintar atau lebih sekali, tapi sebagai teman. Itu biasa dari di channel ini, selain kita juga sudah memperhatikan bagaimana
usahanya, ngobrol-ngobrol. Di akhir cerita kita akan berikan ulasan dan saran. Ini yang paling penting adalah ini. Oke, sarannya apa? Yang pertama teman-teman semuanya, dari usaha yang dikerjakan Kang Setiawan yaitu di lobster itu memang perlu lebih diperhatikan lagi higienitasnya, tempatnya harus dibikin lebih bersih, lebih kinclong, sehingga tidak banyak mungkin lalat-lalat atau binatang-binatang lain yang datang. Mungkin bisa lantainya dikasih keramik, terus dekorasinya juga dibikin cantik, cat. Kalau nggak perlu mahal-mahal sebenarnya, cukup dengan bermain di kuas cat itu juga bisa bikin cantik gitu. Terus yang atasnya biar kelihatan cantik dikasih apa, rumbe-rumbe apalah yang dekorasinya ya, bikin tempat itu menjadi semakin menarik dan juga kesannya bersih. Itu bagaimana. Nah, terus di dapur juga, dapurnya harus dibenahi lagi dengan sistem dapur kekinian yang terlihat bersih, sehingga customer datang itu lihat tempatnya bersih, itu asik, makannya juga asik. Kalau makannya ada masalah selera itu lain-lain ya, tiap orang beda, tapi bagi saya sudah oke dan murah. Itu dari usahanya. Nah, karena usahanya di lobster itu, saya bilang lobster itu seafood itu usahanya pasar-pasarnya ya tertentu ya, penggemar seafood, yang juga kemungkinan juga usahanya itu temporer. Kalau pas gayeng-gayeng, kalau pas sepi-sepi gitu, naik turun. Apalagi berada di tempat wisata yang kurang hits sebenarnya, cuman itu bisa dipakai untuk tempat wisata, untuk mancing atau apa. Itu ramenya kalau ada momen-momen tertentu. Kalau ada momen rame, kalau enggak ya sepi. Maka Kang Setiawan harus mempersiapkan sebuah strategi usaha yang mana dengan strategi usaha itu selalu stabil, pendapatannya masuk stabil tiap hari. Stabil. Apa? Nah, kalau kemarin saya menyarankan Kang Setiawan untuk mungkin mengubah usaha, bukan mengubah usahanya ya, nyambi sambil nunggu customer, sambil udah di dapur, sama-sama di dapur bikin dimsum misalnya, kemudian dititipkan, cara marketingnya aja diubah, dititipkan di jajan-jajan pasar, di warung-warung, bikin dimsum misalnya, titipan di jajan pasar, di sekolah pagi hari ya, itu sama-sama mengolah suatu makanan di dapur, bermain di dapur. Kuliner juga sama, atau produk-produk yang lain, bisa piscop, pisang aroma, atau lumpia, atau martabak, atau mungkin jajanan yang lain, silakan titip-titip di warung-warung sambil jalan. Selama itu dalam kondisi sekarang apalagi pandemi ya, tentu semua mengalami, customernya juga mulai mengalami penurunan. Nah, ketika mengalami penurunan itu kan nggak begitu sibuk, yang dilakukan untuk buat produksi yang bisa jemput bola, dititipkan gitu. Nah, kemudian juga bisa strategi marketingnya kolaborasi. Ya, kemarin saya informasikan coba kolaborasi dengan Kang Rifai yang videonya ada di sini nih, yang tentang serabi itu ada di channel ini juga, Serabi Rifai. Nah, kolaborasi dengan Kang Serabi Rifai yang punya beberapa outlet serabi, kolaborasi tambah dimsum, tambahin apa gitu, apa mungkin juga lobsternya itu di situ kolaborasi nebeng gitu. Nah, dengan cara nebeng seperti itu, omsetnya Kang Rifai juga akan meningkat, pilihan terhadap customer pilihannya juga makin banyak, sehingga mengundang orang untuk datang ke tempatnya Kang Rifai, entah itu sebenarnya toko sike, datang tertarik karena lobster atau tertarik karena ada urusan dimsum. Pertama untuk beli dimsum, tapi ternyata kemudian kok ada serabinya, kepengen beli ya, akhirnya serabinya juga ikut tertarik. Nah, itu kolaborasi. Oke teman-teman semuanya, dan Kang Setiawan, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah mau dikunjungi dan melakukan wawancara ngobrol-ngobrol dengan kami. Terima kasih, assalamualaikum.